Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juli 2026 guys. Nah, ini grupnya udah ada kebetulan. Di sini adalah STS Rekom, di sini ada STS Diskusi. Nah, untuk diskusi teman-teman bisa chatting-chatting di sini, tanya jawab ya. Boleh bertanya, boleh nge-share apapun di sini tentang berita saham. Terus yang rekomnya hanya kita yang bisa ngetik ya di sini untuk ngasih rekom ke teman-teman semua. Nah, coba kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini yaitu STS Juni. Nah, hari ini kita dapat profit di FPNI, teman-teman, lumayan 11%, di SSA lumayan, Raja juga tadi cuan lumayan ya, teman-teman. Nah, ini adalah rekom biasanya, teman-teman, rekom menunya. Scalping UDT BSJP. Nah, untuk swingnya ada. Kita masukin ke tabel khusus seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu kerja nggak bisa mantau, ambillah menu swing. Kayak gitu ya. Nanti udah disediain di sini. Untuk rule-nya akan ditulis nanti di grup ini. Jadi langsung cat aja guys kalau pengen join atau lihat video di atas untuk detailnya tentunya. Kita lanjut ke videonya. Oke guys, selamat sore. Kita akan bahas info baru yaitu PT Nitra Sananta Dharma TBK atau kodenya itu JCX ya. Susah disepel. Sektornya healthcare. Untuk periode book billing tanggal 22 sampai tanggal 24 harganya 1.200 sampai 1.400 teman-teman. Ya gimana kalian ya? Pusing nggak? Pusing. Saya juga pusing ngatur keuangan gimana. Apalagi banyak teman-teman yang uangnya masih nyangkut di saham belum kejemput. Sayang mau di CL gitu ya. Nanti juga kejemput, sayang mau di CL, IPO-nya banyak. Ya, pusing ya. Oke lah ya. Nah, semoga teman-teman masih ada sisa uang buat ngeramein IPO-IPO ini guys, ada 5. Ya, kita lihat di sini untuk JXC ya. Di sini UE-nya yaitu Trimegah Sekuritas atau kodenya LG. Nah, ini adalah UE legenda, teman-temannya UE legend ya. Kita tutup dulu ya biar penasaran, teman-teman. Nah, ini adalah UE LG, teman-teman. Apa yang kurang? Kalau ada yang kurang tolong tambah ya guys ya. Nah, kita lihat di sini ya, IPO LG nih ada Nine, CBDK, ADI, Golf, Nice, Pesat, CDIA, Emas, Winstreak. Dan teman-teman lihat sini, ini adalah salah satu UE yang bagus. Mungkin kalau saya di rating itu 9,5/10 ya, hampir perfect, hampir sempurna IPO LG ini kalau dia jadi underwater. Nah, yang teman-teman perlu garis bawahi adalah oke dia arah, tapi sebulan setelahnya dia masih naik. Nah, ini berarti bagus teman-teman, cuman Golf doang nih yang turun, yang lain naik, kayak gitu teman-teman. Jadi istilahnya nih bisa dibilang WLG ini adalah perfect sekali sebagai underwriter guys ya. Semoga aja WLG ini masih mempertahankan ya, mempertahankan win streak-nya ya sampai ke JXC ini guys ya, JECX. Salah toh kan? Salah aku toh. Nah, ini tuh guys. JXC jadi lebih bagus ya. JECX mah susah spellnya. Nah, semoga aja masih mempertahankan arah sampai ke JECX. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, si LG ini kan UE tunggal ya sekarang. Nah, ini teman-teman bisa mirror ke Pesat, ADI, CBDK dan Nine. Nah, coba kita lihat sini teman-teman ya. Yang pertama Nine dulu nih. Kita lihat Nina. Nah, kok Nina Mine? Bukan Nina, makanya saya bingung kok. Nina mah ARB ya. Kaget aku guys. Oke ya Mina lihat tuh, wih mantap sekali guys, 1, 2, 3, 4, 5 arah ya, mantap. Saat dia sendiri UE-nya ya teman-teman. Nah di sini CBDK juga iya guys. Ini yang terbaru aja ya kita ceknya biar gak kelamaan. Tuh naiknya. Udah naik semua lah, perfect lah kayak gitu ya, jangan kelamaan. Karena ini saya bikin satu part aja karena nanti kita masih bahas. Pokoknya nih UE-nya perfect teman-teman ya. Terbaik lah LG termasuk terbaik. LG HPKI terbaik. Oke, kita langsung baca aja prospektusnya teman-teman di sini, guys. Oke. Nah, kita bahas saja apakah ada yang negatif kalau UE-nya udah perfect. Nah, kita tinggal menentukan nih baca prospektusnya. Apakah ada yang aneh, ada yang minus, ada yang apa. Nah, teman-teman nonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk join STS rekomendasi di bulan Juli tentunya ya. Karena bulan Juli ini ramai sekali. UE-nya, IPO-nya rame, sahamnya kemungkinan juga rame teman-teman. Dan kita tradingnya juga rame juga. Jadi jangan lupa kalau kita pengen IPO-IPOan bareng ya, kita jualnya kapan ya, masih hold atau enggak. Nah, teman-teman bisa join bareng-bareng kita
beli IPO di STS rekomendasi di bulan Juli bareng-bareng. Selain kita, beli IPO bareng-bareng, kita juga akan ngerekom saham, ODT PSJP dan swing-nya tentunya ya, jangan sampai kelewat. Cuman 100.000 aja cat guys, kontak ada di situ. Dan hari ini kita dapat profit di lumayan banyak nih, kayak Kios, terus ada Selis, Bufa ya, di sini Laju, Cuan, terus ada ini ada apa, Esip ya, Emas. Wah, mantap sekali hari ini kita profit lumayan teman-teman ya di STS Juni tentunya. Nah, nanti teman-teman yang gabung ke Juli ya guys ya, kayak gitu. Langsung cat guys, kontak di situ teman-teman. Oke ya, kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Ini nomor 17 yaitu keterangan tentang saham yang ditawarkan. Nah, yang dijual itu adalah 15% teman-teman ya. Di sini ada divestasi teman-teman. Nah, ini hal yang paling nggak saya sukai di sebuah IPO, yaitu divestasi. Divestasi itu adalah saham lama yang dijual ke kita-kita nih para retail. Jadi, kalau IPO yang normal teman-teman ya, yang dijual ke kita itu adalah IPO penerbitan saham baru. Jadi pemilik itu nggak mengurangi porsi, nggak mengurangi lot lah kayak gitu. Cuman persentasenya aja yang terdelusi ya gitu ya. Cuman jumlah lotnya masih sama. Nah, kalau divestasi itu pemiliknya langsung ngejual guys ya, sahamnya ke publik. Nah, itulah yang paling nggak saya sukai kayak gitu. Karena saya pernah, apa namanya, pengalaman ini di IPO Maksi. Nah, Maksi itu divestasi teman-teman. Ya, kita lihat sini ya, IPO Maksi kalau nggak salah ya, Maksi ya. Maksi divestasi, bener nggak sih? Seingat saya sih Maksi ya. Ya kayak bla bla bla. Oke. Nah nih guys ya, saham divestasi juga nih. Maksi itu dulu tuh juga divestasi. Tuh lihat sini, tuh, divestasi. Ya, sama kayak ini guys, kayak JXC. Sama ya, JECX ya, JECX sorry. JECX ini salah lagi gua ngomongnya. JE Nah, Maksi, kita lihat guys, Maksi. Maksi sama Asu. Nah, ini guys ya. Siapa yang di sini ikut saham IPO Maksi? Asu. Nah, ini guys, IPO Maksi guys kayak gini nih. Ini divestasi guys. Langsung pop. Saya sempet CL sih, tapi nggak terlalu dalam sih. Saya sempet CL di sekitaran nih guys. Cut loss saya walaupun tipis kayak gitu teman-teman, tapi ya cut loss. Jelek. Divestasi guys. Ingat nggak di IPO Maksi? Itu ada divestasinya. Sama kayak JECX. Tapi guys ya, si JECX ini UE-nya the best. Nah, gimana? Pusing nggak? UE-nya the best. Apakah apa namanya, win streak dari LG ini bakal patah di IPO JECX? Nah, kita saksikan nanti aja ya. Dia mau lanjut win streak atau nanti patah di IPO ini seperti Maksi. Oke guys ya, di sini ada divestasi. Divestasinya itu ya bisa dibilang di sini 1/4 ya guys ya. 10% itu dari saham baru di sini teman-teman. Nah, ya nih yang mewakili 10% saham baru, 5%-nya itu divestasi dari sini ya, ngejual ke publik. Kayak gitu. Kenapa sih, kita jelasin divestasi sebentar nih. Kenapa sih mereka harus divestasi kayak gitu teman-teman? Ya mungkin dia pengen buru-buru ngejual tuh saham. Pengendalinya pengen buru-buru ngejual, pengen cepet-cepet keluar lah kayak gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu yang ada yang sesuatu yang ditanya tanda tanya besar. Kalau misalnya perusahaan ini masih berpotensi menurut dia, menurut Dokter Waldesius Girsang ini, dia nggak akan ngejual sahamnya teman-teman secara divestasi seperti ini. Atau alasan yang kedua, alasan yang pertama berarti dia udah nggak percaya lagi sama PT ini ke depannya. Alasan yang kedua, dia kemungkinan udah dapat untung sangat besar gitu ya, makanya dia langsung ngejual. Nah, apapun itu teman-teman, divestasi itu adalah jelek kalau di IPO saham. Oke ya, itu ada divestasi, teman-teman harus wajib hati-hati. Oke, terus kita lihat di sini ya, struktur permodalannya guys, ini se-RT, rame-rame pemiliknya. Ini pemiliknya dokter. Nah, ini adalah IPO rumah sakit mata ya teman-teman, klinik dan rumah sakit mata. Pemiliknya itu dokter. Mungkin dia patungan ya teman-teman, bikin perusahaannya patungan kayak gitu. Jadi pemiliknya banyak kayak gitu teman-teman. Dan saya yakin mereka itu akan exit guys. Ini waktu itu saya ingetin ke IPO WIRG. IPO WIRG itu pemegang sahamnya segini banyak.
Banyak banget se-RT gitu. Saya ngomong teman-teman ngomong dulu se-RT nih Bang, pemegang sahamnya, ini juga se-RT juga nih. Nah, mereka itu akan keluar nantinya teman-teman, ini namanya exit strategi. Saya yakin mereka pengen exit, pengen merealisasikan keuntungan mereka yang udah ditanam bertahun-tahun yang lalu. Kayak gitu teman-teman ya. Ini hati-hati ini, IPO ini exit. Udah jelas ada divestasi itu berarti exit. Dan di sini pemegang saham banyak seperti ini dia tujuannya juga pasti akan exit, guys. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di sini rencana penggunaan dana hasil penawaran umum, teman-teman. 40 miliarnya digunakan untuk bayar utang Bank BCA. Dia kan nilai emisinya tuh 600 miliar ya. 40 miliar itu kan sedikit, nggak masalah, teman-teman. Nah, 100 miliarnya digunakan untuk pembayaran apa? Utang juga ya. Utangnya berarti 140 miliar. Terus 185 miliarnya digunakan untuk pada personal anak usaha dirinya sebagai berikut. Untuk modal kerja, guys, untuk modal kerja, teman-teman. Iwi nyaman, membayar utang lagi 100 miliarnya, teman-teman. Ini bayar utang lagi, edan. Sisanya akan digunakan untuk biaya sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Jadi ini nggak ada ekspansi, teman-teman. Buat bayar hutang dan operasional aja, nggak ada ekspansi. Jadi uang kalian itu dibuat bayar hutang sama PT ini, guys, kayak gitu. Wow, ternyata nggak oke. Saya kira sih LG gitu ya, bagus. Ternyata jadi ragu teman-teman. Tadinya mau wah all in nih LG all in, ternyata prospektusnya kurang nih, guys. Oke, kita lanjut baca ya, guys ya. Nah, ini adalah laba usahanya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini untuk apa namanya hutangnya dulu, guys. Nah, utangnya, guys ya, di sini lebih kecil ya daripada modalnya. Jadi DER-nya ini di bawah 100%. Jadi oke, teman-teman hutangnya. Equity-nya turun, guys. Lihat di sini tuh. Nah, berarti ini udah nggak oke, teman-teman. Sebuah saham yang bertumbuh atau sebuah perusahaan yang bertumbuh itu harusnya equity-nya naik. Nah, ini malah turun tipis nih, guys. Nah, ada apa nih? Kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, ada yang nggak bagus juga nih, guys, kalau turun. Equity-nya tuh harus naik, teman-teman. Berarti ini perusahaannya mungkin udah sunset, guys. Udah sunset itu udah stuck lah kayak gitu. Stuck. Oke ya, terus selanjut untuk labanya kita lihat laba usahanya ya oke-oke aja sih, naik turun biasa kayak gitu, teman-teman. Nggak ada yang aneh di sini, teman-teman. Nggak ada yang aneh. Cuman equity-nya aja itu yang jelek, teman-teman ya. Dia turun. Oke, kita lanjut saham ya apa namanya? Pembahasan berikutnya di sini kita lihat kebijakan dividen dan dia akan bagi 50% nantinya, teman-teman ya. Di sini mulai kapan tuh? Oh, oke, setelah penawaran umum penawaran saham 50% mungkin mulai tahun buku ini ya, guys ya. Jadi tahun depan nih kemungkinan dia akan bagi dividen 50% dari laba. Nah, gitu teman-teman ya. Sebanyak-banyaknya. Bagi dividen. Nah, kita lanjut nomor 35. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Oke. Lihat di sini. Oke. Nah, hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham baru dari perseroan hingga 6 bulan. Jadi bla bla di sini sehingga tidak terdapat pihak yang dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham perseroan yang dimilikinya sampai 8 bulan. Nggak ada lock. Nah, karena dia mau divestasi juga jadi nggak bisa ada lock, teman-teman. Udah jelas nih ya. Jadi orang-orang yang satu RT tadi, pemegang satu RT tadi itu bisa ngejual di hari pertama ngeguyur. Wow. Aduh, gimana ya? UE-nya bagus tapi kayak gini, nggak ada lock, ada divestasi, aduh. Jadi bingung, guys ya, mau beli apa enggak nih IPO ini. Jadi ragu banget saya. Kalau Jelly sama PRDL saya udah fix nih mau beli. EMI masih ragu. Kalau ini sebenarnya saya mau beli juga tapi ragu terus baca prospektus ini saya jadi ragu sendiri, teman-teman. Nggak ada lock, mau ngeguyur divestasi, wow. Kayaknya saya mau skip ini. Lanjut aja, guys ya, kita lanjut dulu, teman-teman. Mungkin beli dikit-dikit lah ya, slot 2 lot aja. Oke, ini karyawannya, teman-teman. Nah, karyawannya masih terus bertumbuh, berarti masih oke, teman-teman. Nih, tahun 2025 dia nambah ya karyawannya, guys. Kayak gitu ya, karyawan tetap masih oke. Segini, teman-teman. Naik ya, berarti dia masih ngangkat karyawan loh. Oke, kita lanjut nomor 269. Nah, ini adalah rumah sakitnya. Nah, ini adalah perusahaan ini, guys ya, pengelola rumah sakit
mata, teman-teman. Rumah sakit dan klinik mata. Ada 5 rumah sakit dan 11 klinik. Nah, ini di Sulawesi dan di Jawa ya, guys, ya. Nah, ini teman-teman alamat-alamatnya kayak gitu. Di sini ada rumah sakit di Menteng tuh. Buat mata ini ya, guys, ya. Buat mata semua nih, guys, ya. Rumah sakit mata JC Kedoya. Rumah sakit mata JC kayak gitu, teman-teman, di situ. Ini di Makassar, rumah sakit mata juga. Pokoknya dia itu rumah sakit mata JIC, teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Tinggal dibaca aja sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian ini, teman-teman, yaitu bagian valuasi ya. Nah, kalau kita lihat sekilas tadi, ini udah kayak mahal, guys, tuh, gitu ya, untuk si apa namanya, valuasinya. Nah, kita lihat di sini, guys. Untuk harganya, ini di 1.200, ternyata harga bukunya itu 276. Nah, tadi kita udah baca untuk apa namanya, nilai nominalnya ya, itu 16 ya kalau nggak salah tadi ya, guys, ya. Nah, di sini udah naik sampai 276. Jadi kalau tadi yang dokter tadi itu yang divestasi tadi, itu modalnya Rp16, dia bisa ngejual 276. Udah cuan banyak ya ternyata ya, teman-teman. Kayak gitu. PBV-nya 4,3, untuk pair-nya 48, ini udah mahal. Ya, pair-nya tuh tinggi banget, ini udah mahal banget, teman-teman ya, untuk IPO ini. Nah, untuk ROE-nya cuman 8%. ROE masih oke, cuman untuk pair-nya udah gede banget. Ini keterlaluan sih mahalnya. Seharusnya sih kalau IPO ini mungkin di 500 gitu ya, atau 600 lah masih oke, ini kok 1.200 gitu. Oke, ini jumlah sahamnya segini, teman-teman. Untuk market cap-nya udah 3T, guys, sampai 4T kayak gitu, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, kesimpulannya gimana, teman-teman? Kesimpulannya, saya sebenarnya jatuh cinta sama WLG, guys. Saya seneng banget sama WLG karena ini belum pernah kalah loh, win streak ya. Nah, setelah kita baca prospektusnya, ada divestasi, jadi divestasi itu berarti pengendalinya itu udah nggak respect atau udah nggak punya apa namanya, keyakinan untuk masa depan untuk PT-nya ini kayak gitu. Makanya dijual sahamnya. Kalau dia masih yakin, ini bakal berkembang gitu ya. Nggak mungkin dijual divestasi, itu nggak mungkin, guys. Dan kalau divestasi itu artinya adalah apa? Berarti nggak ada yang mau nampung, guys. Paham nggak di sini? Kenapa dia divestasi ke retail, ke kita? Kenapa dia divestasi saham dia ke kita? Karena berarti nggak ada investor yang mau nampung saham tersebut di harga tersebut, guys. Berarti kalau nggak udah masa depan udah suram PT-nya, atau yang kedua terlalu mahal jualnya. Udah itu aja. Kenapa dia divestasi? Kalau misalnya dia PT-nya masih oke, masih bertumbuh bagus ke depannya, terus harganya nggak terlalu mahal, itu udah pasti ada whale atau investor besar yang mau nyaplok. Bisa dipahami ya di sini. Nah, gara-gara nggak ada investor yang mau nyaplok, dia divestasi, guys. Kalau menurutku kayak seperti itu. Nah, kalau retail kayak kita kan belinya kan ngecer ya, selat 2 lot gitu. Jadi ya mahal, nggak apa-apa selat 2 lot kali berapa ribu orang kayak gitu, ngecer gitu. Jadi jual mahal nggak apa-apa, perusahaannya ke depannya jelek juga nggak masalah kalau kita retail kayak gitu. Kita kan terima aja ya, teman-teman. Itu guys ya, jadi ya jelek. Ya divestasinya jelek. Terus yang kedua, nggak ada lock. Jadi semua orang yang satu RT tadi dari atas sampai bawah tuh bisa ngejual di hari pertama, bayangin aja. Ngeri nggak? Ya ngeri ya. Ini kuat nggak nih WLG nih ya? Kalau ada yang nakal satu aja ngeguyur itu bisa bermiliar-miliar itu, guys. Kayak gitu ya, satu pengendalinya itu, satu yang banyak orang tadi, kayak gitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya saya sepertinya mau skip nih IPO ini atau belinya dikit aja lah. Kalau mau beli tuh dikit aja. Kayak gitu, teman-teman ya. Tapi mungkin teman-teman bisa analisa lagi sendiri aja ya gimana kesimpulan kalian. Jangan ikutin saya 100% kayak gitu ya, karena bisa aja analisa saya juga gagal, nanti bisa aja nih bisa naik sampai 5.000 kayak gitu ya. Tapi ya sebagai IPO hunter saya harus berhati-hati kayak gitu ya. Saya nggak boleh menjerumuskan kalian. Jadi kalian wajib hati-hati, analisa lagi secara mendalam kalau mau beli IPO ini, teman-teman ya, setelah lihat video ini. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.